warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dela Puspitasari dari SMA Bakti Ponorogo ingin mempresentasikan hasil karya esai saya yang berjudul Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Wisata Sendang Bulus Menjadi Daya Tarik Wisatawan. Berikut ada cuplikan video saya ketika survei ke lokasi wisata Sendang Bulus. Kota Ponorogo adalah kota yang penuh dengan destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi dan sangat mudah untuk dijangkau. Salah satu destinasi wisata di wilayah Ponorogo yang terkenal di kalangan anak-anak dan muda-mudi di kota Ponorogo adalah wisata Sendang Bulus yang berada di kota Ponorogo, bagian Ponorogo Selatan. Wisata Sendang Bulus bertepatan di Desa Pager, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Sendang Bulus merupakan wisata air yang menjadi tempat liburan alternatif bagi masyarakat Ponorogo saat weekend maupun libur panjang. Untuk menuju tempat wisata ini bisa ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 20 km dengan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Ponorogo. Pemandangan Sendang Bulus juga masih sangat terjaga, namun sampah yang tidak bisa terhindarkan dari lingkungan sekitar Sendang Bulus menyebabkan pencemaran wisata dan membuat wisata tidak seindah dahulu. Faktor alam dan faktor lingkungan menjadi pendukung dalam wisata tersebut karena sangat mempengaruhi wisata jika lingkungan dan alamnya tidak mendukung. Sendang Bulus memiliki tempat parkir yang sangat luas, sehingga banyak pengunjung yang memarkir sepeda sembarangan. Namun sekarang sudah ada petugas parkir yang mengatur sepeda motor dan mengaturkan barisan sepeda motor agar terlihat rapi. Sendang Bulus merupakan sarana untuk memelihara hewan kesayangan dari Raden Beku Pringgokusumo yang merupakan cikal bakal dari Desa Pager. Kolam dengan seluas 200 meter persegi ini terdapat bulus yang sesekali menampakkan diri. Pasalnya, bulus ini takut diambil orang. Wisata ini terbentuk secara alami, jadi rugi jika tidak dikelola dengan baik. A few moments later. Karya esai saya didasari dengan latar belakang yaitu sampah yang berserakan, yang mengakibatkan banyak pengunjung berkeluh kesah dan merasa terganggu karena banyaknya sampah yang diakibatkan para wisatawan yang tidak mematuhi peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu potret anak-anak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, latar belakang peningkatan pengunjung wisata Sendang Bulus mulai meningkat pada tahun ini daripada tahun sebelumnya. Peningkatan wisatawan pun lebih banyak daripada wisata sebelum pandemi ataupun pandemi. Pembahasan dan analisis yang saya lakukan pada bulan April 2022 mengelola wisata Sendang Bulus, membangun kolam renang untuk anak-anak supaya dapat menambah dan meningkatkan minat pengunjung untuk mengunjungi wisata Sendang Bulus tersebut. Setelah berhentinya kebijakan lockdown ataupun PPKM, warga Desa Pager bergotong royong untuk membantu benahi fasilitas dan wahana supaya dapat meningkatkan pengunjung dan wisatawan dari lokal maupun luar lokal. Wisatawan harus menjaga kebersihan dan melindungi semua hewan-hewan yang berada di wisata tersebut. Kesimpulan yang berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan kepada pengelola dan pengunjung wisata Sendang Bulus bahwa 1. Saat ini terdapat peningkatan wisatawan dan jumlah fasilitas dan wahana yang berada di wisata tersebut setelah kebijakan lockdown ataupun PPKM. 2.
Kedua, namun bila dibandingkan awal dibukanya wisata Sendang Bulus pada tahun 2017, pada tahun 2022 mengalami penurunan tingkat minat tren wisatawan dan minat pengunjung untuk mengunjungi wisata tersebut. Akhirnya, pengurus tempat wisata Sendang Bulus sudah mengupayakan untuk membenahi fasilitas, namun para pengunjung dan wisatawan tetap saja tidak mengetahui dan mematuhi peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Saran yang saya berikan kepada pengelola tempat wisata yaitu sebaiknya disediakan tiket masuk untuk penghasilan dan data pengunjung dapat diprediksi lebih banyak lagi. Sebaiknya dipasang papan nama peringatan jangan membuang sampah pada kolam yang dapat menyebabkan ikan-ikan ataupun bulus tersebut mati karena kebersihan kolam tidak terjaga. Saran saya kepada Dinas Pariwisata Ponorogo, sebaiknya disediakan anggaran perbaikan akses jalan supaya lebih mudah diakses dan lebih mudah dijangkau oleh wisatawan, supaya berwisata di Sendang Bulus semakin tenang dan nyaman. Berikut adalah dokumentasi wawancara bersama narasumber wisata Sendang Bulus. Kenapa mbaknya tertarik dengan wisata ini? Ya, alasan saya tertarik dengan wisata ini karena selain tempatnya yang murah, terus kemudian akses jalan juga mudah untuk dijangkau, terus pemandangannya juga indah deh. Jadi tempat ini tuh direkomendasikan untuk orang-orang yang ingin berwisata ke sini. Mbaknya ke sini tempat kesukaannya di mana? Di Sendang atau di taman atau di mana? Di Sendang deh, karena ada pemandangannya sejuk gitu. Menurut mbaknya masyarakat di sini sudah menerapkan apa yang tersedia di sini atau belum? Atau harus yang diperbaiki wahananya atau gimana? Saran mbaknya aja. Oh iya, kalau menurut pendapat saya belum semua masyarakat tuh bisa menerapkan peraturan yang di sini ya. Misalnya kayak sampah, itu nggak semuanya itu membuang sampah di tempat yang disediakan. Jadi sampah itu masih kayak berserakan gitu. Mungkin kalau saran saya ke depannya bisa dibuat peraturan yang tertulis gitu dari pemerintah desa ataupun dari yang punya tempat ini supaya masyarakat itu bisa mengetahui seperti itu. Atau kalau enggak bisa diberikan seperti konsultasi atau bimbingan gitu, jadi masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan. Siapa saja yang merawat dan menjaga wisata Bulus ini di kala pagi dan siang malam? Yang menjaga dan yang mengurus Sendang ini adalah Pak Darwis, kelompok sadar wisata. Sejak kapan dimulainya dibangun wisata Sendang Bulus ini? Kalau untuk Sendang Bulus sudah lama deh. Sendang Bulus lahirnya bersamaan dengan desa, tapi sudah terbengkalai lama, nggak ada yang mengurus. Jadi kami dari Pak Darwis mulai merintis mengurus Sendang Bulus sejak tahun 2017 bulan 8. Bagaimana awal mula terbentuknya wisata Sendang Bulus ini, Pak? Awal mulanya terbentuk Sendang Bulus ini adalah Mbah Brenggo. Mbah Brenggo itu bertapa ketika merintis membuat desa, babat desa, itu bertapa mencari sumber mata air yang ada. Karena untuk memelihara bulus dan ikan gabus. Dan alhamdulillah mendapatkan tempat di sini, di Sendang Bulus, di Sendang. Selanjutnya, bagaimana keseharian pengunjung di wisata ini? Keseharian pengunjung untuk saat ini ya alhamdulillah lumayan banyak ketimbang masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi nggak ada pengunjung sama sekali karena Sendang Bulus juga tutup. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.